Mari kita membaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang bunyinya demikian. Sebab itu kami tidak menilai lagi seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dan ayat 17 ya, yang kita adalah ciptaan baru ini dijelaskan dengan ayat 18 bahwa semuanya ini karya Allah yang mendamaikan kita dengan melalui Kristus dengan Allah. Apa maksudnya? Kita semua adalah orang-orang berdosa. Oleh karena dosa, kita dalam tanda kutip dikatakan menjadi musuh Allah. Bahkan kita akan binasa oleh karena dosa kita. Tetapi Allah disebutkan mengasihi kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahkan kasih Allah sangat besar sehingga dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi jalan keselamatan bagi kita. Sehingga dikatakan di dalam Kristus atau melalui iman kepada Kristus, maka kita mendapatkan status yang baru atau disebut sebagai ciptaan yang baru. Kalau dulu kita orang-orang yang dihukum dan akan binasa karena dosa kita, maka di dalam Kristus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita menjadi anggota keluarga Allah dan kita bahkan dijanjikan mewarisi kerajaan Allah, surga yang kekal. Sehingga karena kita menjadi ciptaan yang baru, berarti kita punya status baru sebagai anak-anak Allah. Nah, tentunya dengan status yang baru sebagai anak-anak Allah, kita juga harus wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat 16 disebutkan bahwa kita punya pandangan yang baru, baik kepada Allah maupun juga kepada orang lain. Ya, dikatakan aku tidak lagi memandang orang seperti dulu, Paulus katakan. Maksudnya apa? Ya, bahwa kalau dulu Paulus memandang Kristus ya sebagai musuh sehingga dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dihukum dan sebagainya, termasuk Stefanus yang juga pernah ya dirajam batu di hadapan Paulus. Tapi sekarang tidak demikian. Dia justru memandang Kristus sebagai juru selamat dan membawa orang-orang untuk datang kepada Kristus. Dia memandang saudara-saudara seiman sebagai keluarga Allah yang harus saling menolong, harus saling mendukung dan seterusnya. Dia memandang orang-orang lain sebagai orang-orang yang memang perlu kasih Allah, sehingga dia banyak pergi mengabarkan Injil bagi orang-orang tersebut. Karena itu kita bersyukur hari ini saudara dan saya, kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita diminta mengasihi Allah dengan kasih yang sungguh. Bahkan kita juga diminta mewujud nyatakan kasih Allah itu dengan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati.